Kak, ada nggak sih orang yang ikut gelombang 2 terus nilainya lebih besar daripada gelombang pertama? Ada, kebetulan temen gue sendiri, dia nilai gelombang satunya itu sekitar Hai, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Kalau misalkan di video sebelumnya gue udah sempat ngasih saran tentang H-1 UTBK, kalian harus lakukan hal yang udah gue sebutin, itu videonya ada di sini. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan apa yang harus kalian lakukan sebelum UTBK di gelombang kedua. Karena gue paham banget nih, pasti banyak dari kalian yang kayak khawatir, apalagi buat teman-teman yang ikut gelombang 2 yang mana itu akan diselenggarakan kayaknya minggu depan deh, kalau misalkan gue syutingnya ini hari Jumat. So, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Jadi pasti banyak banget kan dari kalian tuh yang kayak sebenarnya udah dapat bocoran dari Bimbel ataupun mungkin dari Twitter atau dari Line dan berbagai sosmed lainnya. Nah, masalahnya banyak orang ketika mereka mendapat bocoran, mereka tuh mikir kayak paling nanti nggak bakal keluar yang kayak gini. Nah, menurut gue tuh pemikiran kayak gitu tuh harus disingkirkan, apalagi buat teman-teman yang akan mengerjakan gelombang 2. Karena bisa saja soal yang ada di gelombang 1 itu ada lagi di gelombang 2. Gue punya pengalaman soal hal ini. Jadi di UTBK 2019, di gelombang pertama gue dapet soal tentang angklung. Terus di UTBK 2020 gue dapet soal lagi tentang angklung. Maksudnya di UTBK gelombang 2 tahun 2019 gue dapat soal tentang angklung lagi. Jadi literally di gelombang 1 dan gelombang 2 itu muncul soal yang sama. Nah, tapi kan ini hanya kebetulan ya teman-teman. Sedangkan nanti teman-teman itu jangan banyak berharap juga dengan soal yang sama. Tapi jangan juga nggak percaya sama bocoran. Nah, bocoran yang udah teman-teman punya itu teman-teman bisa ambil kisi-kisinya. Kayak misalkan di gelombang pertama keluar nih limit, keluar nih deret, keluar nih 3 dimensi. Teman-teman, dimensi 3 maksudnya. Nah, teman-teman tuh bisa banget buat ngepelajarin kisi-kisinya. Jangan ngepelajarin soalnya karena sangat kecil kemungkinannya untuk muncul lagi soal yang sama di gelombang yang kedua. Nah, makanya di yang pertama ini gue bilang jangan nggak percaya bocoran karena sesungguhnya bocoran itu merupakan representasi daripada kisi-kisi yang nanti akan keluar. Itu sih pengalaman dari gue. Kalau misalkan di tahun ini berubah lagi ya gue kurang tahu. Tapi selama gue UTBK 2 tahun berturut-turut, itu soalnya emang kayak gitu sih tipikal soal UTBK tuh. Misalkan di gelombang 1 udah keluar, kisi-kisinya di gelombang 2 kisi-kisinya juga nggak akan jauh beda. Oke, tadi itu adalah saran yang pertama. Sekarang kita langsung ke saran yang kedua. Di saran yang kedua ini adalah munculnya pemikiran bahwa gelombang 2 itu lebih sulit daripada gelombang yang pertama. Pasti banyak banget kan dari kalian yang berpikir bahwa gelombang 2 itu soalnya pasti jauh lebih sulit daripada gelombang pertama. Karena ya jelas aja dong, gelombang 2 pasti seharusnya orang-orangnya lebih siap. Padahal kan cuma beda 2 minggu ya. Pemikirannya kan banyak banget orang-orang yang kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya gue setengah setuju, setengah nggak setuju sih sama pernyataan ini. Karena kalau misalkan kita lihat dari sisi penilaiannya, jelas gelombang 2 merupakan gelombang yang seharusnya lebih ketat daripada gelombang pertama. Karena tadi mereka sudah mengetahui kisi-kisinya seperti apa yang keluar di gelombang 1. Itu dari sisi penilaiannya. Tetapi kalau misalkan dari sisi soalnya apakah lebih sulit atau enggak, berdasarkan pengalaman gue sih enggak ya, enggak lebih sulit. Paling emang ada beberapa soal yang mungkin cuma nambah variabel, tapi di soal yang lainnya itu dimudahkan. Jadi sebenarnya soal UTBK itu balance teman-teman, enggak yang kayak semua soal sulit, enggak. Pasti ada yang bisa kalian jawab, pasti ada yang mudah banget, pasti ada yang susah banget. Maka dari itu sistem penilaian UTBK ini adalah poin ya bukan poin akumulatif sih, tapi poinnya itu berdasarkan berapa banyak yang benar. Jadi kayak emang soal tuh didesain sesulit mungkin, semudah mungkin biar nanti nilainya itu bisa merata. Kalau misalkan kita lihat dari statistik UTBK yang pernah ada gelombangnya, yang mana itu adalah UTBK 2019, memang nilai di gelombang 2 itu cenderung beda tipis atau mungkin lebih rendah sedikit ya daripada yang gelombang pertama. Tapi kan itu UTBK 2019 teman-teman, yang mana waktu itu baru pertama kali ujian menggunakan komputer. Nah, emang kita kadang harus percaya sama statistik, tapi ya kalau gue sendiri sih, gue bakal jadiin itu kayak mungkin awareness aja biar kita tuh nanti lebih teliti lagi buat ngerjain soal di gelombang kedua. Tapi bedanya tipis kok. Di UTBK 2019, gue gelombang pertama itu dapat nilai sekitar 677. Sedangkan di gelombang yang kedua gue dapat nilai 660, yang mana bedanya cuma 17 doang. Ya, mungkin banyak yang berpikir bahwa beda 17 poin itu krusial dan memang itu benar. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, beda 17 poin bukanlah merupakan angka yang signifikan. Kak, ada nggak sih orang yang ikut gelombang 2
terus nilainya lebih besar daripada gelombang pertama. Ada kebetulan temen gue sendiri, dia nilai gelombang satunya itu sekitar 500-an, terus di gelombang 2 nilai dia jadi 700-an. Yang mana itu kenaikan yang sangat besar banget ya teman-teman, sekitar 200 poinan. Ya pokoknya intinya kalian pede aja lah ya kalau misalkan soal lebih sulit atau lebih mudah itu sebenarnya tergantung gimana cara kalian belajar dan bukan hoki sih. Rezeki-rezekian aja nanti soal yang keluar itu kira-kira soal yang tipe kalian banget atau enggak. Intinya berdoa aja teman-teman, berdoa. Hai. Oke, itu aja sih yang nomor 2 tadi. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Di nomor 3 kita punya jangan mental duluan. Ini maksudnya apa sih? Wait a minute. Who are you? Sebenarnya gue udah sempet bilang di video yang H-1 UTBK kalau misalkan mental itu vital banget. Tetap mental itu akan jadi benteng terkuat lo buat mengerjakan UTBK nanti. Karena ya percaya sama gue, mental. Betul no. Kata first taker sekarang udah kuliah di Fasilkom UI. Apalagi buat kalian gelombang 2 nih teman-teman yang mungkin udah sering banget ngedengerin bocoran dari gelombang 1 bahwa wah ternyata soal UTBK tuh sulit. Wah ternyata soal UTBK tuh gampang. Sehingga munculnya berbagai macam opini ini bisa menghancurkan mental teman-teman yang ada di gelombang 2. Nah, gue pribadi juga udah ngalamin hal itu sering banget karena gue udah UTBK beberapa kali. Jadi gue paham gimana rasanya mental lu itu terkoyak-koyak. Ya menurut gue wajar lah kalau misalkan mental kalian terkoyak-koyak. Bahkan mungkin kalian bakal jadi overthinking tentang wah gimana nih nanti soalnya sulit. Gue udah belajar, nanti belajar gue sia-sia. Itu semuanya merupakan hal yang lumrah teman-teman. Berdasarkan pengalaman gue UTBK 3 kali, itu gue paling nervous di UTBK pertama dan di UTBK ketiga. Sedangkan di UTBK kedua gue super relax karena ya kalau misalkan di UTBK pertama ini kesempatan pertama dan gue nggak boleh ngelewatin kesempatan ini dengan sia-sia. Sedangkan di UTBK yang ketiga ini kesempatan terakhir gue dan gue nggak boleh membuang kesempatan ini dengan sia-sia. Tapi gini teman-teman, bayangin di luar sana saingan kalian ada 700 ribuan peserta. Dari 700 ribu peserta itu semuanya juga nervous teman-teman, semuanya mengalami mental yang sama. Tetapi masalahnya itu adalah pemenang adalah mereka yang bisa lebih unggul daripada yang lain. Nah dalam sisi ini mental itu merupakan hal yang bisa kalian ungguli dari peserta lain. Jadi kalian kalau misalkan yang nonton video ini, kalian mungkin bisa kayak bicara dengan diri sendiri, menenangkan diri, terus tidurnya juga lebih awal. Karena berdasarkan pengalaman gue, kita itu nervousnya itu paling klimaks tuh malam H-1 pas kita mau tidur. Karena kita bakal overthinking banget tuh malam H-1. Nah nanti malam H-1 teman-teman misalkan biasa tidur jam 10, teman-teman tidurnya jam 8, mencegah insomnia. Karena biasanya kalau kita overthinking, kita insomnia nggak bisa tidur sampai jam 12, bangun jam 7, jadi kan porsi tidurnya kurang ya. Apalagi buat teman-teman yang puasa kan, pasti sahur dulu nih. Pas sahur nanti teman-teman malah ketiduran nggak sahur, terus UTBK-nya lapar kan masalah. Jadi intinya inget aja kalau misalkan yang kena mental tuh, yang nervous tuh nggak kamu doang, nggak satu orang doang, tapi semua peserta tuh pasti nervous karena ini tuh ibarat ujian sekali dalam kehidupan kalian. Tapi ingat teman-teman, seenggaknya kalau lo panik jadilah orang yang paniknya itu tenang, atau setidaknya jadi versi terbaik dari yang terburuk lah. Ya teman-teman coba aja bayangin hal-hal indah yang terjadi apabila teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah. Hal-hal indah yang terjadi apabila teman-teman mungkin nanti akan keterima di PTN yang kalian mau. Karena menurut gue pribadi manusia itu hidup di atas harapan dan mimpi. Jadi buat kalian ya take it easy aja kali ya. Oke, itu aja 3 saran dari gue yang menurut gue ini jauh lebih penting daripada lo jangan belajar terus lo harus belajar atau apa. Menurut gue 3 saran yang tadi udah gue kasih tahu itu sangat penting banget buat kalian yang ingin menjalankan UTBK di gelombang kedua. Intinya take it easy aja, nggak usah dibawa mental, nggak usah overthinking, santai aja, relax, lakukan yang terbaik, do your best. Anyway, thank you guys for watching, hope you guys enjoy this video. Jangan lupa cekidot video-video gue yang lain di sebelah sini, atau mungkin kalian pengen subscribe juga boleh sebelah sini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan dislike kalau misalkan kalian nggak suka, dan sampaikan juga kritik dan saran di kolom komentar. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video. Goodbye. Permisi Pak, ini kalau udah selesai boleh langsung pulang. Memangnya kamu sudah selesai? Belum Pak. Permisi. Nomor 5. Soal PK sebab akibat. PTN. Ada soal sebab akibat nggak sih? Atau soal yang 1, 2, 3, 4 kayak gitu? Iya.
Oke, biasanya sih nggak ada ya sebab akibat. Soalnya sebab akibat tuh biasanya ada di yang logika itu apa? Penalaran umum ya. Adanya tuh biasanya soal-soal klarifikasi kayak klarifikasi persamaan gitu teman-teman. Misal nih segitiga ini tuh bisa nggak sih diselesaikan dengan rumus yang udah diberikan di pernyataan kedua. Kalau misalkan bisa nanti berhubungan, kalau nggak bisa ya gitu. Itu kayak penalaran umum ya. Beda lah pokoknya, beda. Percaya sama gue beda. Terus habis itu di sini ada balasan dari salah satu tweet dari TBS Gaiska. Gaiska udah UTBK. Wah, terpercaya ya dari namanya. 1,1234 itu masih ada, tapi dikit, cuman 1 sampai 2 soal.